Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali untuk adik-adik sekalian. Jadi hari ini kita akan membahas masalah sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ya. Jika membahas masalah sifat, mungkin adik-adik ingat tentang sebuah sinetron yang sifat suaminya selingkuh, istrinya menangis di rumah, kemudian ada pelakor yang merebut suaminya. Seperti lagu berikut ini. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku, kau duakan. Tapi kita tidak akan membahas itu. Yang akan kita bahas adalah sifat-sifat operasi pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat yang pertama ada tertutup. Jadi maksudnya tertutup ini jika ada A bilangan bulat, kemudian B bilangan bulat, maka A tambah B juga sama dengan elemen bilangan bulat. Jadi kalau ada suatu bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, itu hasilnya juga bulat, tidak akan pernah menemukan hasil pecahan atau desimal ya. Jadi itu dikatakan tertutup, tidak akan pernah keluar dari bilangan bulat. Begitu juga dengan perkalian. Ketika A bilangan bulat, kemudian B bilangan bulat, maka A kali B itu juga elemen bilangan bulat. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 bulat, 3 bulat, maka penjumlahannya itu sama dengan 5. 5 juga bulat. Begitu juga dengan 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 bulat, 3 bulat, 6 juga adalah bilangan bulat. Jadi setiap operasi tertutup ini tidak akan pernah menghasilkan jika bilangan bulat dijumlahkan bilangan bulat atau dikalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga adalah bulat. Yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. Jadi pengelompokan ini itu misalnya A bulat tambah B bulat kemudian tambah C, A tambah B dulu kemudian ditambahkan dengan C, itu sama saja kalau misalnya A ditambah B tambah C. Jadi sama saja apakah kalian mengerjakan A tambah B terlebih dahulu atau mengerjakan B tambah C, nanti hasilnya sama saja. Misalnya 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 2 tambah 3 tambah 5. Nah, ini sama, 5 tambah 5 itu sama dengan 2 tambah 8, sama-sama 10. Nah, ini yang disebut pengelompokan. Jadi entah A tambah B yang terlebih dahulu atau B tambah C nya. Sama dengan perkalian, A kali B kali C, ini sama saja kalau saya katakan A dikali B kali C. Jadi terserah kalian yang mana yang mau dioperasikan terlebih dahulu. Itu sifat asosiatif. Misalnya 2 kali 3 kali 2, ini sama dengan 2 kali 3 kali 2, sama saja 6 kali 2, dan ini sama dengan 2 kali 6, sama-sama 12. Nah, itu tentang sifat asosiatif. Kemudian ada sifat komutatif. Sifat komutatif ini artinya pertukaran, jadi boleh ditukar ya. Maksudnya begini, jika A tambah B ini sama-sama bulat, maka ini sama dengan B tambah A. Begitu pula untuk perkalian, jika perkalian A kali B ini juga sama dengan B kali A. Misalnya 2 kali 2 tambah 3 ini sama dengan 3 tambah 2, jadi sama saja, sama dengan perkalian. A kali B ini sama dengan B kali A. 2 kali 3 ini sama dengan 3 kali 2. Kemudian ada unsur identitas. Apa itu unsur identitas? Untuk penjumlahan unsur identitasnya adalah 0 ya. Jadi penjumlahan unsur identitasnya adalah 0. Kenapa? Karena A tambah 0 ini sama dengan A. Jadi identitas itu untuk pada penjumlahan jika ditambahkan dengan angka yang sama, maka hasilnya tetap angka itu yang disebut identitas. Misalnya 2 tambah 0 ini tetap menghasilkan 2 itu sendiri. Nah, untuk perkalian identitasnya adalah 1. Kenapa 1? Karena A kali 1 tetap sama dengan A. Jadi misalnya 5 kali 1 sama dengan tetap
5 itu sendiri. Jadi identitas pada penjumlahan ada 0 dan identitas pada perkalian ada 1. Selanjutnya yang terakhir ada sifat distributif ya. Jadi pada penjumlahan dan perkalian ini sama ya, sama kecuali sifat distributif. Sifat distributif itu hanya dimiliki oleh perkalian. Jadi yang terakhir ada distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya misalnya A dikali B tambah C. Ini sama saja kalau dikatakan A kali B kemudian ditambah A kali C. A kali C. Jadi ini sama saja. Misalnya 2 kali 3 tambah 5. Ini sama saja kalau saya katakan 2 kali 3 ditambah 2 kali 5. Ini hasilnya 2 kali 8. Ini juga hasilnya 2 kali 3 6 tambah 2 kali 5 10, sama-sama 16 ya. Jadi saya pikir seperti itu adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time.